Katanya kalau hubungan antara dua makhluk insan, laki-laki dan perempuan, hampir nggak mungkin nggak berujung jatuh cinta pada akhirnya. Karena sama halnya dalam hubungan pacaran ataupun pertemanan juga butuh saling memberi perhatian, mendukung, dan pengertian. Kalau sudah seperti itu, bisa-bisa jadi kejebak friendzone, ya nggak sih? Suka tapi dia teman sendiri, teman tapi kok suka ya? Nah, lo gimana kan? Anyway, konsep bahwa pertemanan bisa berubah menjadi perasaan cinta dan ingin menjadi pasangan merupakan sesuatu yang cukup lazim dalam dunia perfilman. Dalam film-film dan drama-drama asal negeri gingseng juga sama halnya seperti itu. Cukup banyak juga yang memiliki premis teman bisa kok berubah jadi pasangan. Oke, welcome back to the next cinema channel. Masih sama gue lagi Are, yang kali ini ada film romantis yang suka dengan teman atau sahabat sendiri. Buat kalian siapapun yang sedang terjebak di zona ini, kalian harus tonton semua filmnya satu persatu. Dan yang terpenting, subscribe dulu channel ini dan sekalian aktifin notifikasinya biar kalian juga nggak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Kalau sudah, langsung aja kita masuk ke dalam list filmnya. Buat siapapun penggemar film romance, film yang satu ini memiliki premis yang cukup menarik dan bisa dibilang klise. Tapi filmnya sangat recommended banget buat siapapun yang lagi terjebak dalam situasi friendzone. Love Forecast bercerita tentang sepasang sahabat yaitu Kang Junso dan juga Kim Yunwoo. Mereka menjalin pertemanan dalam kurun waktu yang sangat lama, sekitar kurang lebih 18 tahun. Pertemanan mereka dimulai sejak masih kanak-kanak hingga keduanya sudah berkarir di bidang masing-masing. Kang Junso merupakan guru di sekolah dasar dan juga Kim Yunwoo adalah seorang pembawa berita cuaca. Overall ceritanya agak ringan dan sebenarnya mudah untuk ditebak. Film ini juga seolah menegaskan bahwa kalimat nggak akan pernah seorang laki-laki bisa bersahabat dengan wanita, dan that's right. Kekuatan dari film ini sendiri nggak lain dan nggak bukan adalah nama besar dan akting kedua pemeran utamanya. Lee Seung Gi sukses bikin baper semua penontonnya dan kasihan secara bersamaan. Sementara untuk Moon Chae Won juga sukses membuat kesal dengan karakternya dalam film ini. Park Jin Pyo selaku sutradara bisa menjaga tensi cerita yang sangat baik, walaupun sempat out of ceritanya tapi bisa mengembalikan mood yang bagus lagi. Love Forecast tayang perdana pada 15 Januari 2015. IMDb memberikan rating untuk film The Real Friendzone ini sebesar 6,2 dari 1000 pengguna akun lebih dengan dilabeli 15. Buat yang suka film Korea yang bisa membuat kalian menghabiskan satu kotak tisu, mungkin film Unforgettable bisa menjadi satu acuan referensi yang cocok banget buat kalian semua. Filmnya bakalan memberikan premis yang cukup menarik. Unforgettable menceritakan tentang seorang penyiar radio musik yang sedang on air di sebuah ruangan studio. Kala itu dia sedang membacakan sebuah surat dari pendengar untuk dibacakan di radio. Tapi nggak diduga ternyata surat itu adalah surat dari cinta pertamanya dulu. Kita akan dikembalikan lagi ke masa 23 tahun silam pada tahun 1991, di mana menceritakan kehidupan 5 orang sahabat, diantaranya si penyiar radio sendiri yaitu Bumsil yang dikenal sebagai cowok lugu dan juga pendiam. Sedangkan ada juga Suok adalah cewek manis dan periang yang ditaksir oleh Bomsil, dan sisanya ada Sandul, Geduk, dan juga Gilja. Mereka bersama-sama melewati musim panas bersama dengan Suka dan Cita. Unforgettable atau Pure Love, film yang menurut gua memiliki plot yang sangat sederhana. Kisah persahabatan yang dibalut dengan cinta segitiga dari sahabat itu sendiri. Lee Yoon Hee sebenarnya punya potensi yang cukup besar untuk menjadikan film Unforgettable lebih dari sekedar film drama melankolis. Dia juga punya soundtrack yang keren banget berjudul Dance in the Wind yang mengiringi perjalanan kisah 5 sahabat ini menjadi lebih lirik. Yang mencuri perhatian gua tentu aja penampilan dari Kim Seo Hyun yang aktingnya gua sangat suka banget, baik di filmnya maupun drama-drama yang sering dimainkannya itu. Unforgettable tayang perdana pada 24 Februari 2016. IMDb memberikan rating untuk film melodrama ini sebesar 7,3 di vote dari 1,4 ribu pengguna akun dengan dilabeli 15. Film yang gue kira bakalan menyuguhkan drama thriller romantis dengan disuguhi adegan yang memacu adrenalin. Kalau dilihat dari judulnya aja Life Risking Romance, tapi sebaliknya film ini memberikan genre komedi romantis dengan ditambah misteri pembunuhan yang cukup seru. Life Risking Romance menceritakan tentang kisah Jae-in, seorang penulis novel genre misteri, dan dia melakukan sebuah misi bersama Rock Hwan, seorang detektif untuk menemukan pembunuh berantai.
Nah, sesuai yang gue katakan sebelumnya bahwa film ini mengecoh semua penontonnya. Tapi it's okay, justru dengan genre dibaluti komedi, film ini terasa lebih menarik ketimbang dibikin seserius mungkin. Romance, thriller, dan komedinya benar-benar dapat banget. Ha Ji Won dalam bentuk hal acting, aktris senior yang satu ini sudah nggak diragukan lagi kemampuannya. Berbagai karakter bisa dia mainkan dan hidupkan dengan sangat sempurna. Sutradara Song Min Gyu sangat kreatif menyelipkan genre komedi untuk film yang seserius ini. Live Risking Romance tayang perdana pada 14 Desember 2016. IMDb memberikan rating untuk film romance thriller ini sebesar 5,4 di vote dari 200 lebih pengguna akun dengan dilabeli 15. Film yang menjadi debut comeback salah satu aktor terkenalnya Korea dalam dunia perfilman sejak terakhir kali bermain dalam Yukelin Passion. On Your Wedding Day bercerita tentang Hwan Yu-yeon, seorang siswa SMA yang jatuh cinta pada pandangan pertama pada seorang siswi pindahan bernama Hwan Seung-yi. Meskipun pertemuan pertama mereka cukup memalukan, namun akhirnya mereka berdua menjadi dekat karena sering membolos bersama. Selayaknya film drama, On Your Wedding Day menawarkan cerita cinta yang cukup klise. Semuanya diceritakan dengan datar dan tentu aja bisa membuat penontonnya tersipu manis melihat tingkah-tingkah konyol dua remaja yang sedang jatuh cinta. Namun dibalik ceritanya yang klise, konflik yang dibangun juga sebenarnya cukup baik. Hal menarik lainnya dari film ini adalah kehadiran tone warnanya yang menakjubkan. Bahkan orang-orang kreatif di balik film ini mampu menampilkan warna yang sesuai dengan zamannya. Park Bo Young dan Kim Young Kwang berhasil memposisikan diri mereka dalam memerankan karakter yang usianya berbeda-beda. Sang sutradara Lee Sok Gun bahkan mengungkapkan kalau sejak awal proyek film ini dia telah menetapkan Park Bo Young sebagai pilihan utama dalam castingnya. Menurutnya Park Bo Young adalah satu-satunya aktris yang kekuatan aktingnya bisa menghidupkan suatu karakter dari masa remaja hingga usia 30 tahunan. On Your Wedding Day tayang perdana pada 22 Agustus 2018. IMDb memberikan rating untuk film romance sedih ini sebesar 7,0 di vote dari 2,6 ribu pengguna akun dengan dilabeli 15. Film yang gua nggak recommended banget buat kalian yang masih di bawah umur, karena film Mood of the Day memberikan sedikit adegan dan juga pesan yang bisa dibilang untuk orang dewasa. Mood of the Day berkisah tentang seorang wanita bernama Sojung. Sewaktu dia pergi menaiki kereta api menuju kota Busan, dia bertemu dengan seorang lelaki yang duduk satu tempat dengannya. Laki-laki itu bernama Jaehoon. Dia adalah seorang laki-laki yang cerewet dan jahil. Saking jahilnya, bisa-bisanya dia bilang pengen tidur bersama Sojung hanya setelah 5 menit duduk bersama di kereta tersebut. Film cinta yang sangat lucu dan bisa gue bilang fresh banget. Alurnya berjalan cukup baik dan chemistry mereka berdua kocak banget alias cocoknya bukan main. Moon Chae-won dan juga Yoo Yeon-suk sangat bisa diandalkan di film ini. Apalagi sutradara Cho Kyung-jang berhasil memberikan cerita cinta yang kocak sekaligus yang fresh untuk film sejenis ini. Mood of the Day tayang perdana pada 14 Januari 2016. IMDb memberikan rating untuk film romance dewasa ini sebesar 6,7 di vote lebih dari 1,2 ribu pengguna akun dengan dilabeli 15. Oke, mungkin cuma segitu aja untuk konten 5 film asal Korea yang nikah dengan sahabat sendiri atau ada juga yang suka dengan sahabat sendiri. Pokoknya subscribe, like, share, dan selalu support terus channel ini. Dan kalau kalian mau request rekomendasi film ke gua, kalian boleh tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari gua Are, see you in the next film. you